Teman-teman, balik lagi bersama saya Doni dari Danjir Restoration. Nah, di konten kali ini teman-teman kita mau bahas tentang pemeliharaan arwana super red di dalam tank, fiber maupun kolam ya teman-teman. Nah, jadi plus minusnya itu saya mau menjelaskan di sini. Yang pertama, ketika kalian pemeliharaannya di dalam tank atau akuarium, plusnya itu kalian itu lebih mudah untuk mengontrol ikan kalian ketika dalam proses pewarnaan ikannya ya teman-teman. Jadi ketika itu lebih atau kurang kalian langsung tahu karena itu terlihat dan lebih pas gitu teman-teman. Jadi ketika kalian ingin memprogres arwana stres kalian lebih pas ketika kalian progresnya itu di akuarium teman-teman. Nah, cuman minusnya memang pertumbuhan di akuarium itu akan lebih lambat ketimbang yang pemeliharaannya itu di fiber maupun di kolam teman-teman. Nah, yang kedua, yang pemeliharaannya di dalam fiber, plusnya itu ketika kalian memelihara arwana super red lebih dari satu ekor di dalam fiber, nafsu makannya itu lebih terjaga ya teman-teman. Biasanya nafsu makannya itu lebih bagus sehingga ketika kalian melakukan pembesaran itu di fiber akan lebih cocok gitu teman-teman. Karena ketika dia lebih dari satu ekor biasanya nafsu makannya itu akan lebih nafsu dan lebih cepat dalam proses pertumbuhannya teman-teman. Dan terutama airnya itu karena dia lebih stabil, jadi ikannya itu pun biasanya lebih stabil teman-teman. Jadi dia nggak banyak berubah dan tidak gampang, parameternya nggak gampang berubah ya teman-teman. Jadi sehingga ikannya pun lebih stabil, tidak mudah sakit dan lebih sehat dan makannya lebih terjaga gitu teman-teman. Nah, memang yang minusnya yang ketika kalian memelihara ikan di fiber, kalian harus benar-benar menjaga supaya ikan itu tetap memiliki porsi makan yang pas. Kenapa? Karena ketika kalian memelihara lebih dari satu ekor, kalau sampai dia kurang porsinya, biasanya itu karena arwana super red itu predator ya teman-teman, biasanya dia bisa saling serang gitu teman-teman. Jadi kalian pastikan lagi porsi makannya itu cukup dan pas. Dan ketika kalian memelihara di dalam fiber, pastikan populasinya juga tidak terlalu padat gitu teman-teman untuk arwana super red nih. Jadi kalau kalian memang senang yang community tanknya banyak, kalian bisa coba dengan variasi yang lain ya teman-teman, kayak seperti ikan dasar, ikan tengah yang mungkin bisa sebagai mengisi fiber kalian biar tidak terlalu kosong gitu teman-teman. Tapi arwananya kalian bisa pakai disesuaikan dengan fiber yang memang kalian pakai. Nah, yang ketiga, kita mau membahas plus minus ketika kalian di kolam. Nah, ketika kalian pemeliharaan ikan arwana super red di kolam, plusnya kalian bisa menggunakan kolam itu sebagai kolam breeding. Kalau memang lokasinya itu pas dan airnya memang cocok, itu bisa digunakan untuk breeding arwana super red ya teman-teman. Dan yang kedua, kalian bisa yang seneng jumbo-jumboan atau ukurannya besar-besaran, nah di kolam lebih sangat dianjurkan karena dia akan lebih cepat dalam proses pembesarannya. Mungkin karena tekanan air di kolam itu kan tekanannya lebih ada ya teman-teman, dan sirkulasinya yang udah pasti kan di tank, fiber, dan kolam itu berbeda. Nah, itu biasanya berefek ke dalam proses pertumbuhannya ya teman-teman. Biasanya ketika semakin tekanannya semakin bagus dan sirkulasinya semakin bagus, ke ikannya pun biasanya semakin tebal dan semakin lebih cepat besar gitu teman-teman. Karena pergerakan dia kan juga semakin luas ya teman-teman. Jadi kalian bisa memiliki arwana super red yang berukuran besar itu ketika kalian taruh dia di dalam kolam teman-teman, karena itu cukup efektif dan mempersingkat waktu gitu teman-teman. Sebenarnya sama-sama bisa besar, cuman lebih mempersingkat waktu, dan mempersingkatnya waktu itu lumayan ya teman-teman. Jadi bukan sedikit, itu benar-benar sangat pengaruh gitu. Yang penting kalian pastikan tempatnya itu luas dan sirkulasinya bagus. Udah pasti itu ikan kalian, buat kalian yang suka ikan-ikan besar, itu akan lebih efektif teman-teman. Jadi tidak terlalu buang waktu, dan kembali lagi ke peruntukannya ya teman-teman. Jadi kalian itu melihara arwana super red itu untuk apa? Untuk yang senang mewarnai atau memerahkan ikan, saya anjurkan lebih ke tank. Buat kalian yang suka banyak-banyakan ikan, di fiber akan lebih cocok. Dan buat kalian yang memang untuk ngebreeding, ya mungkin kalian harus mempersiapkan kolam yang memang
sesuai standarnya ya teman-teman. Jadi buat kalian yang suka breeding ikan, nah kalian harus memiliki kolam yang pas. Nah itu minusnya kalau ketika kalian memiliki kolam itu kalian maintenance-nya akan lebih ekstra teman-teman. Jadi kalian harus lebih ekstra dalam perawatan airnya ya teman-teman, karena kolam itu kan pastinya akan lebih cepat kotor. Jadi kalian harus lebih ekstra dalam pemeliharaan kolamnya, dan kalian harus benar-benar memperhatikan ikan kalian teman-teman, karena ketika kita memelihara ikan di dalam tank itu kan kita terlihat ya teman-teman. Nah di fiber kita mungkin masih bisa terlihat karena masih ada kaca depan, ataupun kalaupun nggak ada kaca depan masih jangkauan mata kita masih terlihat. Kalau di fiber karena masih menggunakan air yang masih wajar normal ya teman-teman. Nah ketika kalian di kolam, balik lagi nih, kalian kolamnya kolam tanah atau kolam semen. Nah biasanya kalau di kolam itu kan dalam ya teman-teman, jadi kalian harus lebih memperhatikan ikan kalian, takutnya ikan kalian terjangkit penyakit apa segala macam. Kalian harus bisa melihatnya dari sisi atas teman-teman. Nah biasanya ini harus terlatih sih teman-teman ketika kalian, apalagi yang di kolam tanah ya teman-teman, itu kan airnya coklat ataupun warna yang memang gelap, jadi kalian harus sudah terbiasa melihat arwana super red kalian dari atas. Nah itu yang plus minus yang memang udah saya alami. Semoga edukasi kali ini membantu kalian, dan pastikan lagi kalian memelihara arwana super red itu untuk apa, dan tinggal disesuaikan aja teman-teman. Di sini saya hanya menjelaskan plus minus yang memang dalam pemeliharaan arwana super red ya teman-teman. Oke, sekian dulu vlog kali ini, semoga kalian cukup jelas, dan jangan lupa ikuti terus channel Danger Red Dragon karena saya bakal memberikan pengalaman-pengalaman atau edukasi yang saya tahu ya teman-teman. Oke, sekian, bye-bye.